Bagaimana Sufyan ats-Tsauri yang terkenal dengan sajjad, yang dahinya sampai hitam, terkenal luar biasa dengan ibadahnya, dipaksa oleh khalifah untuk jadi hakim, dia nggak mau, tolak, nggak mau. Jadi hakim, digiurkan, gaji besar, dapat istana, dapat fasilitas, kereta kencana waktu itu. Kalau kita mungkin sekarang mobil yang paling mewah, tetap nggak mau. Dia takut nanti masuk neraka. Dia takut salah fatwa, salah hukum, dituntut hari kiamat, nggak mau ada musuh. Sama khalifah dipaksa, harus jadi hakim, tangkap kalau nggak mau. Supaya lari nih, lari dari Mekah, orang Mekah lari terus. Zaman dulu orang tidak tahu mukanya karena tidak ada foto, tidak ada media kayak sekarang. Jadi orang nggak kenal siapa dia. Dia jalan aja sampai. Jadi kalau ini Jazirah Arab misalnya, di atas ini negeri Syam, Madinah dulu, kemudian Mekah, kemudian negeri Yaman di bawah, di daerah selatannya Jazirah Arab. Di bawahnya lagi selatannya itu Indonesia, ada Asia Tenggara ya. Jadi di bawah sekali itu adalah Yaman. Dia jalan kaki dari Mekah terus sampai ke Yaman. Tiba di Yaman, tidak ada orang yang kenal dia, cuma Sufyan ats-Tsauri terkenal namanya. Maka dia pun jalan, masuk, dia lihat ada kebun kurma, dia melamarkan diri untuk jadi pegawai. Saya mau kerja, saya datang dari Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Baiklah, kata pemilik kebun, kamu ini siapa? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak bilang namanya siapa, karena ditanya, kamu ini siapa? Bukan ditanya siapa namamu ya. Jadi kepekaan ulama di sini dalam menangkap pertanyaan dan menjawab itu luar biasa gitu. Jadi beliau tidak bohong di sini. Pada saat dikatakan kamu ini siapa, bukan ditanya siapa namamu. Dia bilang, saya Abdullah, hamba Allah. Pemilik kebun memahami namanya Abdullah. Padahal dia bukan tanya nama di sini kan. Bekerjalah di situ 3 bulan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau bekerja 3 bulan, ngangkat ini, bekerja seperti itu, jadi pekerja gitu. Satu waktu dipanggil setelah 3 bulan kerja oleh pemilik kebun, kesini kamu. Wahai Abdullah, datang dia. Saya mau tanya, apa perbedaan antara kurma kalian di Hijaz dengan kurma kami di Yaman? Apa bedanya kurma kalian sama kami? Rasanya bagaimana? Apa kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah? Saya tidak tahu Tuan. Ditanya sama, kenapa kau tidak tahu? Dia bilang, karena saya belum pernah merasakan kurma kalian. Saya belum pernah tahu nih kurma Yaman bagaimana rasanya. Terus tuh yang punya kebun sambil kayak sedikit ngolok bilang, kamu kerja 3 bulan di tempat saya, turunkan, naikkan, milih-milih kurma, 1 butir kau tidak pernah makan? Kata Sufyan ats-Tsauri, demi Allah tidak pernah. Yang punya kebun bilang, bayangkan ya, kerja 3 bulan, ngangkat-ngangkat tiap hari, nggak pernah masukin di mulutnya, nggak berani, takut masuk haram nih. Padahal pegawai di situ. Antum ini yang kerja di toko sudah berapa banyak makan kuenya toko nih? Incipin dikit, tapi lama-lama jadi 30 biji juga gitu. Maka yang terjadi, Sufyan rahimahullah mengatakan, demi Allah saya nggak pernah tahu. Orang ini sambil ngolok dia bilang, apakah kamu mau mencontohi waraknya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya gitu. Udah, Sufyan ats-Tsauri diam aja, kembali kerja. Ini yang punya kebun ke kebun sebelahnya, ketemu sama temannya. Lalu dia bilang, ada pegawai saya lucu tuh. Kenapa? Dia waktu saya tanya perbedaan dia dari Hijaz, perbedaan antara kurma mereka di Hijaz sama kurma kami di Yaman, kurma kita di Yaman, dia bilang dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah incipin 1 butir kurma pun di kebun saya, padahal 3 bulan bekerja. Satu hal yang tidak masuk di akal. Temannya ini jeli. Waktu itu khalifah keluarkan instruksi, siapa yang tangkap Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati, dapat 1 peti emas. Hidup atau mati. Ini luar biasa. Orang lagi berebut mengejar dia nih. Teman yang punya kebun tadi ini bilang, bagaimana ciri-cirinya pegawaimu itu? Oh, cirinya begini, begini, begini. Kebetulan dia tahu, dia bilang, itu dia Sufyan ats-Tsauri. Tangkap cepat, kita dapat 1 peti emas. Mereka pergi ke kebun sana, ternyata sudah tidak ada. Sufyan ats-Tsauri sudah pergi. Tahu nih masalahnya, sudah pergi. Beliau pun akhirnya kembali ke Mekah. Waktu kembali ke Mekah, Sufyan ats-Tsauri punya julukan ulamanya, alimnya para ulama. Jadi ulama-ulama itu belajar dari beliau karena ilmunya luar biasa. Begitu masuk, ulama-ulama Mekah semua nyambut, mengatakan selamat datang, tapi mereka semua khawatir. Wahai Sufyan, ini bahaya nih, khalifah akan tangkap kamu. Kamu hidup atau mati ini dikejar. Dia bilang, saya sekarang bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi sudah nggak ada masalah. Temannya menceritakan, mengatakan Sufyan ats-Tsauri ini terkenal dengan sajjad, suka sujud, dahinya hitam. Dia kalau sujud nggak diangkat sampai hajatnya selesai. Sampai dikatakan di sini dalam kisah ini, temannya bilang, saya pernah tawaf 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali tawaf. Sufyan ats-Tsauri waktu tawaf pertama saya dia sujud, tidak angkat kepalanya. Sampai 7 kali saya tawaf masih di sujud pertama, nggak diangkat. Berdoa sama Allah SWT. Luar biasa orangnya, ibadahnya gitu. Waktu khalifah dengar dia datang, Sufyan ats-Tsauri sudah ada di Mekah, maka khalifah dengan emosi mengatakan, saya mau tangkap sendiri dengan tangan saya tuh. Sufyan ats-Tsauri waktu mendengar berita tersebut, datang ke dekat Ka'bah, lalu dia memegang talinya Ka'bah waktu itu, dikatakan dalam kisah, lalu berkata, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, jangan buat khalifah ini masuk ke Mekah. Subhanallah, begitu mau tiba di perbatasan Mekah, meninggal khalifah. Ajalnya datang, Allah alam, tapi mungkin doanya mustajab. Tapi saksi bahasan kita di sini apa? Bagaimana Sufyan ats-Tsauri menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan siapkan musuh hari kiamat, ikhwani.
Dan jangan memberatkan timbangan dosa antum. Berat untuk dihilangkan lagi itu susah. Maka selalu isi dengan amal-amal soleh.